Berapa lama lagi kamu harus begini? Belum puaskah kelakuanmu telah merajam perasaanku? Untuk apa aku harus bertahan denganmu? Belum puaskah dirimu menyakiti diriku, merendahkan aku, menginjak-injak aku? Entah berapa kali kamu menampar pipiku, entah berapa banyak kali caci maki yang kamu lontarkan kepada aku. Serendah itukah aku di mata kamu? Aku bukan objek pelampiasan amarahmu, ujar sang istri. Sudah Ma, sudah. Aku minta maaf, iya aku salah, aku minta maaf. Sudah, gak usah dibahas lagi, jawab sang suami. Nanti? Sampai kapan aku harus menanti? Kurang cukupkah aku bersabar? Dari mulai kita menikah sampai saat ini, kamu tidak pernah berubah. Sekarang kamu minta maaf, setelah itu kamu lakukan lagi dan lagi. Gitu seterusnya. Tak usah kamu ucapkan maaf bila kamu tidak mampu menepati. Tak usah kamu memberi janji tapi tanpa adanya tindakan. Bukan hanya kata maaf yang kuperlukan, tapi perubahan sikapmu. Itu yang paling utama, ujar sang istri yang nampaknya memanas, menegang emosinya di pastori ketika ia melakukan konseling keluarga bersama hamba Tuhan. Ia kesal terhadap suaminya yang rupanya sudah lama ia melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun berulang kali suami ini menyakiti hati perasaan sang istri tetap saja merindukan suaminya untuk berubah. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pertobatan bukan hanya semata-mata penyesalan atas tindakan yang telah dilakukan. Pertobatan lebih dalam cakupannya melebihi duka cita dan juga penyesalan. Pertobatan disertai penyesalan dan perubahan diri begitu penting akan pengenalan Allah. Tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghambat manusia untuk mengenal Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita baca dari Hosea pasal kelima ayat yang ke-15, kita akan membaca tentang isi hati Tuhan. Apa kira-kira isi hati Tuhan? Ternyata isi hati Tuhan ini merupakan ungkapan kerinduan Allah agar bangsa Israel ini kembali kepada Allah. Allah menanti-nantikan bangsa Israel datang kepada Allah, mencari wajah Allah, menyesali segala perbuatannya. Lalu kira-kira apa ya kesalahan yang mereka lakukan dalam konteks Hosea ini? Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca kitab Hosea, terutama pada pasal 1 ayat 3 itu kita akan menemukan, kita akan diperkenalkan dengan cerita yang menarik. Cerita menarik ini tentang kehidupan keluarga Hosea. Nah, pada pasal pertama ini kita akan menceritakan tentang biografi Hosea, di mana Allah memerintahkan Nabi Hosea ini untuk mengawini seorang wanita Sunda, seorang wanita pelacur yang bernama Gomer. Uniknya, akan tetapi ternyata Gomer ini merupakan istri yang tidak setia. Gomer kembali lagi jatuh ke dalam kehidupan lamanya dari masa dulu ketika Hosea mengambilnya. Apa yang dilakukan Gomer? Gomer ini adalah wanita yang dulunya telah ikut upacara-upacara penyembahan Baal, di mana para penyembah mendramakan perkawinan ilah antara dewa Baal dan juga Dewi Atnat.
Apa tujuannya mereka melakukan itu? Tentunya tujuannya itu untuk meminta kesuburan dan juga ladang ternak mereka terjamin. Uniknya ternyata di dalam kitab Hosea ini, hubungan Nabi Hosea dengan Gomer ini ternyata menggambarkan satu hubungan antara Allah dan juga bangsa Israel. Dia menggambarkan bagaimana ternyata bangsa Israel ini juga telah melakukan perzinahan. Perzinahan dengan siapa? Dengan dewa dari bangsa Kanaan itu. Israel telah meninggalkan Allah dan telah menduakan hati Allah. Allah dengan cara yang tadi menyembah dewa Kanaan itu. Nah, tujuannya untuk apa? Karena tujuannya itu sama, untuk mendapatkan kesuburan dan juga hidup. Nah, dalam konteks Kanaan pada saat itu, fungsi dari dewa Kanaan ini, dewa Baal ini dikenal sebagai dewa yang menguasai angin dan hujan, dewa yang menguasai kesuburan dan hidup, dewa penguasa perang, dan yang menguasai kematian. Oleh karena itu, karena iming-iming yang diberikannya ini justru menarik hati bangsa Israel untuk menyembah dewa Baal ini. Mereka tidak lagi mengutamakan Allah, mereka malah terjerat, tertarik untuk mengikuti dewa Baal ini. Anehnya, meskipun Israel telah berbuat dosa, meskipun Israel telah menduakan Allah, telah berzina dengan ilah lain, justru Allah sendiri yang berinisiatif memberikan kesempatan kepada umatnya agar mereka berbalik kepada Allah. Allah menginginkan mereka kembali lagi kepada Allah. Allah ingin mereka melihat bahwa Allah turut hadir dalam kesesakan dan kesengsaraan bangsa Israel melebihi dewa Baal. Untuk itu kalau kita lihat dari ayat dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3 itu merupakan isi hati ungkapan Allah yang dirindukan kepada bangsa Israel. Allah ingin bangsa Israel itu mengingat. Apa yang diingat? Pertama, Allah lah yang telah menerkam dan Allah juga yang menyembuhkan. Allah lah yang memukul, tapi Allah juga lah yang membalut luka mereka. Allah yang akan menghidupkan dan membangkitkan manusia, dan semua manusia akan hidup di hadapannya. Dan pertolongan Allah, janji Allah kepada umat Israel seperti fajar yang tidak pernah terlambat bersinar, dan pertolongannya akan datang seperti hujan yang akan mengairi bumi ketika kering tandus. Lagi-lagi, apa yang diharapkan Allah dan apa yang dilakukan oleh manusia kepada Allah? Bangsa Israel membalas kasih setia Allah dengan ibadah yang semu, dengan pertobatan yang dilakukan. Bangsa Israel merupakan pertobatan yang pura-pura. Pertobatan yang pura-pura ini kita bisa lihat pada ayat keempat, digambarkan seperti kabut pagi dan juga embun. Katakannya, kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Kita tahu embun kayak gimana, kabut kayak gimana, cepat berlalu dan tidak tetap. Pertobatan bangsa Israel tidak sungguh-sungguh hanya sebatas penyesalan. Hanya sebatas penyesalan. Sikap bangsa Israel ini adalah sikap penyesalan yang tidak diiringi oleh perubahan sikap hati, perubahan cara pandang, perubahan tingkah laku. Padahal, saking sayangnya Allah atas bangsa Israel, Ia telah mengirimkan para nabi dan Allah juga telah menghukum mereka supaya mereka berbalik kepada Allah. Bapak Ibu yang kasih Yesus Kristus, pada bulan Februari, yang saya ingat bulan Februari bulan lalu gitu ya, kita sama-sama sudah belajar kitab Imamat. Kita belajar pada setiap hari Rabu malam dengan Pak Novi gitu ya. Kita belajar bagaimana bangsa Israel yang berdosa diperdamaikan dengan Allah yang kudus itu. Bagaimana Allah yang penuh anugerah itu menyediakan jalan bagi setiap orang yang berdosa.
untuk tinggal dalam hadirat yang kudus itu. Karena Allah itu kudus, kekudusan Allah ini mengakibatkan segala yang ada di sekitarnya pun harus kudus. Jadi jika umat Israel ingin tinggal dalam hadirat Allah, ia terlebih dahulu harus menguduskan dirinya dengan cara apa? Melakukan ritual dengan memberikan korban-korban bakaran melalui para pemimpinnya, yaitu para imam. Kalau diingatkan kembali itu pasal 1 ayat 7 kurang lebih kayak gitu. Jadi atas kerinduan hati mereka ada di dalam hadirat Allah, mereka harus memberikan persembahan korban bakaran. Tetapi uniknya kalau di dalam Hosea ayat 6 pada ayat 6 ini justru mereka malah mengadakan peribadahan yang tidak dari hati mereka. Mereka justru mempersembahkan korban bakar-bakaran ini hanya sebagai formalitas saja. Allah menginginkan bangsa Israel melakukan peribadahan dengan cara bertobat, berbalik kepada Allah, meninggalkan dosa perzinahannya tadi, menjadikan Allah sebagai prioritas dalam kehidupan umat dengan cara setia kepada Allah dan melakukan perkenanannya. Bukan hanya semata-mata memberikan korban, tapi tidak merubah kelakuan hidupnya. Setia kepada Allah. Lakukan pengenalan akan Allah. Setia kepada Allah, maksudnya ini berpegang teguh dengan pendirian, dengan komitmen. Bagaimanapun situasinya, seberat apapun kondisinya, ia tetap teguh keyakinannya kepada Allah. Sekalipun mereka berada di dalam tekanan. Kalau kita ingat tadi ayat yang tadi, Allah yang memberikan, Allah yang menerkam, Allah yang memukul, tapi Allah juga lah yang menyembuhkan. Dalam situasi kondisi apapun itu, ingat setia kepada Allah. Yang kedua adalah pengenalan akan Allah. Apa maksudnya pengenalan akan Allah ini adalah bagaimana umat mengetahui, memahami, mengenal kehendak Allah itu sendiri. Dengan cara apa? Mengenal Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, yaitu melalui firman-Nya itu sendiri. Dalam firman-Nya kita akan menemukan banyak kesaksian tentang kuasa, tentang kekudusan, kebaikan, dan juga kasih Allah. Firman Tuhan adalah cara Allah menyatakan dirinya kepada kita. Melalui apa? Kita bisa mengenal Allah melalui pembacaan, renungan, melalui mendengarkan khotbah, atau membaca buku rohani, sharing, dan sebagainya. Bapak Ibu yang kasih oleh Yesus Kristus, seperti seorang istri yang merindukan suaminya bertobat, berbalik dari kejahatan KDRT yang dialaminya itu, Allah terlebih lagi merindukan saya dan saudara sekalian untuk berbalik kepada Allah. Tentunya, minggu depan kita akan menyambut peringatan kematian Tuhan Yesus dan hari Paskah. Untuk itu, untuk menyambut peringatan Jumat Agung dan Paskah ini, dalam Prapaskah terakhir ini, mari kita bersama-sama menyelidiki lagi hati kita. Jangan-jangan kita tak jauh beda dengan bangsa Israel yang saat ini ada Allah lain yang mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan-jangan saat ini kita terjebak dalam peribadahan palsu. Beribadah yang kita lakukan saat ini harusnya kerinduan hati kita mengenal Allah, tapi justru hanya sebagai formalitas saja seperti bangsa Israel. Ataukah jangan-jangan kita seperti suami tadi yang menyakiti pasangan kita, yang menyakiti anak-anak kita, orang terdekat kita. Kita melukai hati mereka dengan sikap kita atau dengan perkataan kita. Atau jangan-jangan masih ada cara hidup lama kita yang merugikan diri kita, hubungan kita dengan Tuhan juga, yang masih sulit sekali kita lepaskan. Bapak Ibu yang kasih Yesus Kristus, mari kita sambut kematiannya dan kebangkitannya dengan pertobatan yang disertai perubahan. Tinggalkan dosa itu, mari berbalik kepada Allah.
Saya akan memberikan kesempatan kepada ibu dan bapak kita berdoa secara pribadi kepada Allah. Dosa apakah yang sekarang ini mengganjal dalam hati kita? Adakah Allah lain di hati kita yang mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan? Saya memberikan kesempatan kepada ibu bapak untuk berdoa dalam hati kita masing-masing.